Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui layar kaca. Sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Gembala Gereja mengajarkan kita tentang hati Bapa. Salah satunya adalah hati yang mengalah. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tepatnya terambil dalam Lukas 23 ayat 34. Saya bacakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat ini sudah sering kita dengar, bukan? Namun ketika saya membaca ayat ini dan merenungkannya, menggalinya lebih dalam, saya takjub sekali dengan rahasia kemuliaan firman Tuhan yang disingkapkan. Dari Lukas 23 ayat 34, saya belajar 3 hal. Poin yang pertama, di dalam penderitaannya, Yesus berdoa. Dalam penderitaan Yesus yang sangat besar saat itu, Yesus diejek, dihina, dipaku, Yesus dipukul, disiksa sampai disalibkan, penderitaan yang sangat besar, dan menjelang ajalnya yang Yesus lakukan adalah Dia berdoa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menderita, ketika kita ada dalam kesakitan, yang kita lakukan, kita cenderung mengeluh, kita bersungut-sungut, kita mungkin akan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain, bisa jadi itu pasangan kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang yang menyakiti kita. Yang Yesus lakukan ketika Dia ada dalam penderitaan yang sangat hebat, Yesus berdoa, dan Yesus berdoa kepada Bapanya. Alkitab memberi kita contoh wanita-wanita yang juga ada dalam kondisi yang kurang lebih mirip. Saya kasih contoh istrinya Ayub. Dia wanita sama seperti ibu-ibu dan saya. Dia juga ada dalam penderitaan yang sangat hebat. Dalam satu malam dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan seluruh hartanya. Yang ada suaminya, tinggal suaminya yang masih hidup. Tapi itu pun suaminya dalam keadaan sakit. Benar-benar penderitaan yang mungkin tidak kuat ditanggung oleh istrinya Ayub. Nah, di tengah penderitaan itu yang istri Ayub lakukan adalah dia menyuruh suaminya untuk mengutuki Tuhan yang disembah oleh Ayub. Berbeda dengan satu wanita lagi yang dicatat oleh Alkitab, namanya adalah Naomi. Naomi mengalami situasi atau penderitaan yang menurut saya kurang lebih mirip loh. Naomi bahkan kehilangan suaminya, Elimelek mati, dia kehilangan semua anak-anaknya, dia kehilangan hartanya. Itu tercatat ketika waktu Naomi akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya, dan orang-orang gempar melihat dia pulang. Naomi tuh bilang begini, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Dalam kepahitannya, dia ngomong begitu. Naomi bilang gini, "Waktu aku keluar dari tempat ini dengan tangan yang penuh, tapi waktu aku balik, aku kembali dengan tangan yang kosong." Itu ada di Rut 1 ayat 19 sampai 21. Dua wanita ini, istrinya Ayub dan Naomi, ada di dalam penderitaan yang kurang lebih sama, penderitaan yang hebat menurut saya. Tapi respon keduanya berbeda. Nah, dari keturunan Naomi lah kita melihat Mesias itu lahir melalui garis keturunannya Naomi. Jadi respon kita itu sangat menentukan. Yesus di dalam penderitaan yang hebat, yang Yesus lakukan adalah berdoa. Bagaimana dengan ibu-ibu dan saya? Poin yang kedua yang saya belajar, dikatakan Yesus berdoa, doanya begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Umumnya
orang yang kalau sudah mendekati ajalnya, atau orang yang tahu bahwa usia hidupnya tuh tidak lama lagi, mereka akan menggunakan sisa nafasnya untuk hal-hal yang paling penting. Mungkin tidak akan banyak kata-kata yang bisa disampaikan, apalagi kalau kondisinya sakit ya, terus ada dalam keadaan menderita. Nah, itu sebabnya kata-kata terakhir mereka menjelang ajalnya menjadi kata-kata yang sangat penting. Nah, yang saya temukan, banyak orang di ujung ajalnya yang sering dikatakan adalah dia mengungkapkan penyesalan atau minta maaf. Jadi ketika orang tuh sudah di ujung sudah di ujung ajalnya, seringkali yang dilakukan adalah dia minta maaf. Ampuni aku, maafin aku. Mungkin aku pernah menyakiti kamu, maafkan aku. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mendekati ajal biasanya. Saya bahkan sering ketemu kalau ke rumah duka, yang dilakukan adalah keluarga akan berdiri dan mewakili jenazah meminta ampun jika ada hal-hal yang dilakukan selama almarhum masih hidup. Nah, kontras dengan yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus ada di ujung ajalnya, di atas kayu salib, yang Yesus katakan adalah, Bapa, ampuni mereka, bukan ampuni aku. Yesus berdoa untuk orang lain. Ketika kebanyakan orang ketika dia ada dalam penderitaan yang hebat, dia biasanya minta supaya Tuhan lalukanlah ini, atau Tuhan ambil saja nyawa aku udah nggak kuat lagi untuk hidup. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyakiti dia, berdoa supaya mereka mendapatkan pengampunan. Nah, saya jadi berpikir gitu, doa yang dilakukan Yesus ini itu benar-benar doa yang tidak egois. Ketika dia dalam penderitaan yang hebat, yang dia katakan adalah, Bapa, ampuni mereka, ampuni mereka. Coba saudara pikir, mereka ini siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang ada di bawah kaki kayu salib itu loh. Para prajurit Romawi yang menyalibkan dia, para pemimpin Yahudi yang menghasut, semua orang-orang yang terlibat dalam penyalipan, mereka yang mengejek, orang-orang yang hanya cuma sekedar nonton, yang mereka lakukan semua itu yang menyakiti Yesus. Yesus berdoa untuk mereka itu loh, yang ada di bawah kayu salib itu, yang ada di kaki kayu salib itu. Bayangkan, bukan satu atau dua orang yang menyakiti Yesus. Waktu proses penyalipan itu, banyak sekali orang yang menyakiti Yesus. Siapa yang harus Yesus maafin lebih dulu? Terlalu banyak, terlalu banyak. Yesus tidak memaafkan mereka satu persatu, tapi semua. Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka, mereka semua yang menyakiti Yesus. Lah, kalau kita tuh baru disakitin satu orang aja, kita udah ngomong, aku nggak bakalan lupain apa yang kamu lakukan sampai mati. Kita punya contoh, kita punya teladan yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus tidak pernah berdoa supaya Tuhan hentikan penderitaan ini, atau Yesus berdoa, Tuhan salibnya di skip aja. Yesus tidak pernah berdoa seperti itu. Dia berdoa selalu untuk kepentingan orang lain, bukan untuk dia. Jadi bagi saya doa Yesus itu di kayu salib itu bukan doa yang egois. Dia berdoa untuk orang lain. Poin yang ketiga adalah mengampuni itu adalah proses yang berulang. Saudara, kalau saudara baca di ayat itu, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata. Nah, kata berkata itu di dalam bahasa asli, teks aslinya itu artinya lego. Lego itu artinya Yesus berulang-ulang, atau Yesus terus-menerus mengucapkan
kata ini ketika dia disalib. Jadi bukan satu kali saja Yesus ngomong. Yesus tuh terus-terusan berkata, "Bapa, ampuni mereka." Jadi kata Yesus berkata di ayat Alkitab itu yang kita baca di Lukas 23 ayat 34 itu menunjukkan bahwa perkataan Yesus itu diucapkan berulang kali. Itu bukan kayak satu kali statement, satu kali ngomong, "Bapa ampuni mereka," terus selesai. Enggak. Yesus terus-menerus berkata, "Ampuni mereka." Ketika dia disalibkan, dia bilang, "Ampuni mereka." Ketika dia dipaku, Yesus ngomong, "Ampuni mereka." Ketika Yesus ditusuk, Yesus bilang, "Bapa ampuni mereka." Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, kalau di konteks aslinya, kalau saudara baca ayat ini, ketika Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bukan berarti orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penyaliban ini bukan berarti mereka beneran nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sadar, dalam kondisi sadar, menghukum, menyalibkan Yesus. Hanya mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan ini adalah Mesias. Yesus bisa aja loh membalas atau Yesus mengutuk. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia melepaskan semua hak dia untuk membalas dan menyerahkannya kepada Bapaknya. Haknya dia serahkan kepada Bapaknya. Dan dia minta, "Bapa, ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka." Berulang-ulang. By the way ya ibu-ibu, bapak ibu sekalian yang menyaksikan, Yesus menghidupi pengajarannya sendiri. Kalau saudara-saudara ingat di Matius 5 ayat 44, Yesus tuh pernah mengajar. Yesus mengajar dan dia bilang begini, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi Yesus bukan cuman pinter ngomong aja, bukan cuman dia mengajar saja, tapi dia melakukan apa yang dia ajarkan. Ketika dia dalam penderitaan yang hebat, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Teladan dari Yesus ini menurut saya harusnya diikuti oleh kita semua anak-anak Tuhan. Mungkin kita bisa berdalih dengan berkata begini, itu kan Yesus. Yesus kan anak Allah. Aku ini kan cuma manusia biasa. Mana mungkinlah aku bisa sama seperti Yesus. Dalam penderitaan yang hebat terus berkata, "Bapa ampuni mereka." Itu Yesus. Aku ini cuma manusia biasa. Jangan menuntut terlalu berlebihan. Saudara, di Alkitab juga mencatat ada satu orang manusia biasa dan dia mengucapkan doa yang sama seperti yang diucapkan oleh Yesus. Doa ini diucapkan oleh seorang martir yang namanya Stefanus. Di tengah-tengah kerusuhan yang besar, dia dikeroyok, diseret keluar dari kota dan orang-orang mulai melempari dia dengan batu sampai mati. Tapi saudara tahu, menjelang ujung ajalnya, Stefanus itu berdoa dengan doa yang sama persis seperti yang Yesus doakan. Dia berkata begini, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan kata lain dia berdoa, "Bapa, ampuni mereka, ampuni mereka." Artinya kita tidak bisa berdalih lagi. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam penderitaan yang hebat. Tapi juga ada satu orang manusia biasa yang sama seperti saudara dengan saya, dan dia juga mengucapkan, menggemakan doa yang sama. Saya tutup dengan testimoni ini. Satu hari kami sekeluarga tinggal di depan gereja, dan jam 5 pagi itu kami biasa ada mesbah keluarga. Lalu karena sudah jam 5 pagi, kami pikir sudah pagi, jadi pintu gerbang depan agak terbuka sedikit sekali.
Nah, karena kami ada di ruang belakang, itu ada yang masuk, orang mabuk masuk, dan langsung menuju ke kamar. Nah, di kamar dia bongkar. Kami karena di ruang belakang, kami nggak tahu ada yang masuk waktu itu. Dengar sih ada bunyi pagar gitu, tapi kita pikir oh mungkin ada yang keluar gitu. Waktu itu ada keluarga yang menginap juga di rumah. Nah, dia berhasil masuk dan dia mengambil handphone iPhone punya anak saya yang perempuan. Nah, setelah berlalu, polisi mulai datang, terus mulai kami diperiksa, dibuatin berita acara, dan singkat cerita, si pencuri itu akhirnya tertangkap. Dan kami kemudian menuju kantor polisi, ketemu sama pencurinya, tapi handphonenya itu sudah dibuang gitu. Jadi sempat dihancurin dan dibuang ke kali, karena ketika dia mau jual handphonenya, penadahnya tuh ngomong gini, wah kalau iPhone saya nggak berani karena pasti ketahuan gitu. Nah, karena dia tidak bisa menjual iPhone-nya, maka dihancurin terus dibuang ke kali. Ketika anak saya yang laki-laki, Jezriel, waktu itu dia masih umur, kalau nggak salah dia waktu itu masih umur 7-8 tahun. Terus ketika dia dengar kisah ini, dia marah sekali sama pencurinya. Dia bisa ngomong gini, waktu itu masih umur 8 tahun, dia ngomong gini, gunanya apa dia ambil handphonenya? Kalau nggak bisa dijual ya balikin aja, kenapa harus dibuang, kenapa harus dihancurin? Di situ kan ada data-datanya cicinya dia, ada foto-foto yang penting gitu. Dan dia marah sekali. Di tengah marahnya dia mengeluarkan statement gini, kalau sampai Ajas ketemu orangnya, Ajas akan pukulin dia. Anak umur 8 tahun ngomong begitu. Saudara tahu, ketika kami selesai bertemu dengan pencurinya, kami pulang dan kami mengajak anak-anak kami untuk berdoa bersama. Nah, saat itu kami minta anak saya yang laki-laki untuk mendoakan pencurinya supaya dia bertobat, supaya dia mengalami Tuhan. Anak saya tadinya nggak mau, tapi kemudian dia sungguh-sungguh berdoa supaya pencurinya ini bertobat. Nah, saudara tahu, detik setelah dia bilang amin, selesai mendoakan, saya tanya sama anak saya, Jess, apa yang kamu rasain waktu kamu berdoa buat pencurinya? Dan Jess itu bisa ngomong gini, kok Ajas kasihan ya sama orang itu. Wah, itu sesuatu yang benar-benar mengajar saya ketika dia ngomong gitu, karena detik sebelumnya itu cuman hitungan menit lah dia berdoa, dia dalam kondisi yang sangat marah sampai pengen pukul. Kemudian dia berdoa dan hitungan detik dia tiba-tiba punya rasa kasihan sama pencuri ini. Nah, yang saya belajar adalah ketika kita mulai mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengubah hati kita lebih dulu. Hati kita yang dirubah lebih dulu. Masalah nanti Tuhan bekerja dengan orang kita doakan itu sudah bukan urusan kita. Kita lakukan yang benar, apa yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya adalah hari ini, siapakah yang harus kita maafkan? Adakah orang-orang yang Tuhan ingatkan ketika Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini? Adakah orang-orang yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu untuk diampuni, untuk dimaafkan? Sebab ketika kita memilih untuk mengampuni, maka kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Kita akan mematahkan kuasa luka dan kepahitan, dan hati kita mulai diubah sama Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita menyatakan kasih Bapa kepada dunia. Sama seperti Yesus ketika dia ada di kayu salib dan dia berkata, Bapa, ampuni mereka, orang-orang yang ada di bawah kaki salib itu. Itu seperti dia bersaksi bahwa kasih Bapa itu sangat besar. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya tahu bahwa mengampuni itu tidak mudah, tapi kita punya teladan
Tuhan Yesus Kristus yang melakukannya ketika dia dalam kondisi sebagai manusia 100%. Dan ada orang-orang biasa di Alkitab juga yang menjadi teladan bagi kita. Kalau mereka bisa, saudara dan saya juga pasti bisa, karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar banyak dari firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami bisa melakukan firman Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, ampuni mereka Bapa, sebab orang-orang yang menyakiti kami ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan untuk kasih Allah yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.